Ternyata banyak masalah kesehatan itu yang bermula dari gangguan lambung dan usus. Bahkan masalah yang seperti banyak orang khawatirkan, gula darah yang tinggi, tekanan darah yang nggak stabil, masalah kolesterol, gangguan mental health, dan juga gangguan tidur, ini bisa bermula dari lambung dan usus. Lalu gimana caranya kita tahu? Di sini saya akan share 5 tanda kamu punya masalah lambung dan usus. Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya mau share mengenai 5 tanda kamu punya masalah lambung dan usus. Nah, kenapa saya mau bahas mengenai lambung dan usus ini? Karena sebetulnya banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang tanpa kita sadari ini mulainya dari lambung dan usus. Ini masalah ini bukan hanya pada orang-orang di usia tertentu, ya. Saya banyak sekali pasien-pasien di usia yang usia mungkin baru belasan. Ini belasan, kemudian menginjak ke 20, 30, ini pun banyak yang mengalami masalah-masalah yang awalnya ketika saya assessment, ya, saya tanya awalnya seperti apa, ternyata bermula dari lambung. Lambung ini sebelum usus ya, jadi dua-duanya organ pencernaan yang sangat erat hubungannya. Yang mana yang mulai dulu biasanya tentu dari lambung dulu, karena urutan pencernaan kita memang setelah dari mulut, kerongkongan, kemudian ke lambung. Nah, masalah kesehatannya apa aja sih dok? Yang mulainya itu bisa dari lambung dan usus, kemudian dampaknya kemana? Yang pertama, ya yang paling sering adalah masalah kulit. Nah, masalah kulit ini banyak ya. Kita mau bicara mengenai jerawat, kemudian eksim, ya, ruam, kulit kusam. Nah, banyak orang yang sibuk cari skincare, padahal sebetulnya kalau kita benerin lambungnya, kita benerin ususnya, bahkan udah tidak perlu skincare yang mahal-mahal. Ya, saya bukan mengatakan skincare tidak perlu ya, tapi kita nggak perlu spend banyak di sana kalau sebetulnya kita memperhatikan yang ada di lambung dan usus kita. Karena banyak yang namanya, kalau mungkin Sobat Sehat pernah dengar yang namanya leaky gut atau usus bocor. Nah, ini memang nggak benar-benar ususnya bocor, bukan, tapi terjadi peningkatan permeabilitas usus yang kemudian menyebabkan apa yang seharusnya tidak masuk ke peredaran darah kita masuk melalui usus. Yang kedua yang sering terjadi adalah, tadi sudah sempat saya mention di awal, gangguan mood dan kesehatan mental. Nah, buat sebagian besar orang sekarang, ini terutama terjadi di Gen Z ya. Gen Z, tapi tidak menutup kemungkinan di generasi-generasi yang lebih lanjut setelahnya banyak juga punya masalah psikis. Nah, kalau kamu punya masalah psikis, ke psikolog, ke psikiater boleh, nggak ada masalah. Tapi kita juga perlu memperhatikan akar masalahnya apa. Karena sering juga masalah kesehatan itu, kesehatan mental ya, itu juga bermula dari isi piring. Saya udah pernah bahas juga di IG saya, salah satu di posting saya, di sana saya bahas detail. Mungkin kalau yang belum sempat ke sana bisa mampir ke sana, saya sudah pernah bahas. Yang ketiga, gejalanya adalah yang masalahnya ya yang bisa muncul karena dari lambung dan usus adalah berat badan. Nah, ini tentu orang berpikirnya, oh berat badan ini hanya masalah kita surplus kalori atau kita kurang defisit kalori. Padahal sebetulnya itu juga permasalahannya dari lambung dan usus. Bahkan untuk orang-orang yang sulit naik berat badannya, itu adalah karena gangguan penyerapan nutrisi. Di mana penyerapan nutrisi? Ya dari usus juga. Kemudian tekanan darah, ya, kolesterol, gula darah yang tidak stabil, entah itu hipo atau hiper, yang paling sering memang hiper. Nah, ini adalah masalah dari resistensi insulin yang paling sering. Nah, resistensi insulin dari mana? Resistensi insulin juga berasal dari endotoksin dan inflamasi kronik, peradangan kronis, ya, yang juga bermula dari usus juga. Itu yang paling sering juga, ya. Kemudian kelelahan kronis, mudah lelah, kemudian susah fokus, istilah kerennya brain fog. Nah, ini juga sering dari masalah usus. Ya, karena ini terjadi yang namanya disbiosis atau ketidakseimbangan mikrobiota di usus. Kemudian alergi dan autoimun. Nah, ini udah sering saya bahas juga. Awalnya juga bermasalah dari leaky gut atau peningkatan permeabilitas usus, di mana yang harusnya tidak masuk ke sana dan mengganggu kita punya respon imun. Kemudian gangguan hormon. Nah, nih,
baik pria maupun wanita, tapi yang memang yang paling sering karena hormon wanita lebih kompleks, makanya sering yang muncul adalah apa? Premenstruasi syndrome, kemudian PCOS, endometriosis, hipotiroid ya. Karena selain liver, usus itu juga berperan untuk mengikat estrogen bebas. Kalau ususnya bermasalah, estrogen bebas yang terikat itu sedikit dan akhirnya mengganggu keseimbangan hormon. Kemudian nyeri sendi dan inflamasi kronis, ini juga awalnya bermula dari leaky gut juga ya. Again, leaky gut ini masalahnya bisa kemana-mana. Kemudian imunitas yang lemah dan sering sakit. Kalau pergantian musim seperti ini, musim pancaroba, jangan nyalain musimnya. Ya, perhatikan kesehatan metabolik kita, terutama adalah lambung dan usus. Ya, karena di sana ada yang namanya adalah pencernaan kita itu 70 sampai 80%, ya, itu memegang sistem imunitas kita. Jadi itu yang paling penting kalau kita bicara, itu namanya GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue. Ya, jadi itu adalah suatu sistem pertahanan tubuh kita yang ada di kita punya gut atau usus. Dan yang terakhir juga insomnia, susah tidur ya, atau mungkin sering terbangun, sulit berangkat tidur. Nah, ini adalah masalah-masalah yang sering sekali muncul awalnya dari lambung dan usus. Nah, terus cara taunya gimana, Dok? Kalau saya punya masalah lambung dan usus, pemeriksaannya seperti apa? Karena kalau kita cek di lab memang sulit. Masalah-masalah pencernaan ini beda sama kita lihat kolesterol, lihat gula darah. Itu ada parameternya, kita lewat cek darah. Kalau kita mau cek tensi, kita juga sekarang udah alatnya, bahkan bisa kita punya sendiri di rumah, kita bisa cek kapan aja. Tapi masalah pencernaan ini memang kita sulit untuk kita parameternya melalui darah. Ya ada beberapa, tapi tidak banyak biasanya. Yang dicek biasanya dari enzim di pencernaan itu bisa, tapi selain dari itu sulit untuk kita cek di lab. Makanya kita perlu perhatikan sinyal tubuh kita. Ya, nah sinyalnya apa? Di sini saya rangkum jadi 5 tanda yang bisa kita notice di awal kalau kita punya masalah lambung dan usus. Yang pertama, tandanya apa? Adalah kembung, sendawa, cepat kenyang. Ya, jadi sendawa itu kita kayak gitu ya. Kita sering kembung, bloating, cepat kenyang. Nah, ini adalah masalah-masalah yang seringkali disebabkan karena gastritis ya. Gastritis itu radang di kita gaster, di kita punya lambung ya, gastrik. Kemudian GERD, ini yang paling sering ya, gastroesophageal reflux disease, atau hipoklorhidria. Artinya apa? Kita punya asam lambung itu rendah atau kurang asam. Itu jadi kalau selama ini banyak orang berpikir terlalu asam. No, ya justru kurang asam itu karena yang namanya asam lambung ya memang harusnya asam. Gitu. Kalau kita kurang asam, biasanya karena apa, Dok? Biasanya karena ditekan-tekan dengan obat penekan asam lambung. Obat mah. Bukan berarti nggak boleh minum itu, tapi kalau kita minum itu ketergantungan jangka panjang, ini yang menyebabkan kita punya kondisi hipoklorhidria. Ini yang menyebabkan kita punya kembung, sendawa, cepat kenyang. Yang kedua, perut terasa penuh. Ya, perut terasa penuh kalau setelah makan wajar ya, tapi kalau kita sebentar makan udah terasa penuh, kemudian tapi cepat lapar lagi. Nah, ini ya. Jadi gejalanya seperti itu ya. Perut terasa penuh tapi sebentar cepat lapar lagi. Nah, itu karena terjadi slow gastric ya, emptying gitu, atau kita pengosongan lambungnya itu lambat. Loh, kalau pengosongan lambungnya lambat bukannya kita masih kenyang? Enggak ya. Karena rasa kenyang itu ada ketika makanan sudah di usus. Nah, itu akan memberikan sinyal ya melalui mukosa usus kita, memberikan sinyal ke otak kita ya, dengan kita peningkatan kolesistokinin, PYY, neuropeptide. Nah, itu ya yang membuat kita itu punya sinyal rasa kenyang. Jadi sinyal rasa kenyang itu ketika makanan sudah mencapai di usus. Nah, kalau di lambungnya terlalu lama, nah kita akhirnya apa? Kita merasa lapar lagi, itu sinyalnya. Nah, ini juga bisa terjadi karena disbiosis usus atau ketidakseimbangan mikrobiota di usus. Yang ketiga, BAB tidak teratur. Nah, tidak teratur ini ada 2 macam ya. Bisa karena sering susah BAB atau terlalu sering BAB, bahkan sampai kita diare. Nah, jadi ini bisa terjadi bergantian. Ini yang saya sering sebut dengan istilah adalah IBS ya. Adalah Irritable Bowel Syndrome. Ini adalah sindroma kita punya iritasi di usus. Nah, masalahnya paling sering adalah pada kolon atau usus besar ya. Jadi ini kita punya masalah usus besar, dysbiosis ya di usus itu yang paling sering menyebabkan gejala klasik
menyebabkan orang punya masalah BAB, either tidak teratur, konstipasi yang kita bilang sembelit, atau diare, atau juga unfinished feeling. Jadi saya punya cukup banyak pasien itu bilang gini, saya udah BAB dok, tapi BAB-nya rasanya kayak belum kelar, tapi udah nggak bisa keluar lagi gitu. Nah kita bilang namanya unfinished feeling ya. Nah itu juga salah satu gejala yang sering muncul ketika orang punya gangguan usus besar. Tanda yang keempat, nyeri di ulu hati, ya ulu hati itu di sini, ya. Kemudian ada sensasi terbakar nih yang kita bilang seringkali disalahartikan dengan orang punya masalah jantung, ya. Padahal sebetulnya masalahnya GERD atau vice versa. Punya masalah jantung tapi dikira GERD gitu ya. Seringkali kebalik-balik. Kemudian ada dahak ya dan batuk kering. Nah, ini juga. Jadi tidak selalu semuanya terjadi secara bersamaan ya atau kita mengalami semuanya. Biasanya antara satu atau dua juga bisa. Jadi saya cukup banyak punya pasien itu yang mereka tidak mengalami nyeri di ulu hati, nggak ada heartburn, nggak ada rasa terbakar, tapi batuk langsung. Itu. Nah, itu juga sering ya bisa terjadi seperti itu. Akhirnya batuk terus. Nah, dikira ada masalah di paru-paru, ternyata masalahnya karena kita punya gangguan di usus atau di lambung. Itu yang paling sering. Nah, itu yang paling sering adalah kita mengalami GERD, kemudian reflux asam ya. Reflux asam itu yang terjadinya karena GERD tadi itu. Nah, itu yang mengiritasi karena memang yang dinamanya kita di esofagus kita itu tidak boleh asam. Asam itu hanya boleh di lambung. Kalau ada iritasi terus lama-lama ini yang bikin kita gatel, tenggorokannya batuk-batuk. Ya, terutama pada waktu malam itu yang paling sering. Kemudian yang terakhir, tanda yang perlu kita waspadai adalah kalau kita gampang capek, gampang lelah terus seharian, ya udah istirahatnya cukup tapi lelah terus, kemudian kulitnya kusam, ya, kemudian mood swing, nah itu yang paling sering tadi, ya. Nah itu adalah gejala-gejala yang very common, ya, sering sekali terjadi ketika terjadi yang namanya gangguan penyerapan nutrisi atau terjadi masalah di gut and brain axis. Jadi antara kita gut, usus kita, dan brain itu ada jalurnya ya, karena di sana dipengaruhi sama sistem syaraf entrik. Lebih tepatnya adalah dari vagus nerve atau syaraf vagus. Nah, terus gimana dok kalau kita udah tahu nih saya mengalami salah satu, salah dua, atau salah semuanya ya. Terus gimana tips untuk memperbaiki pencernaan saya, entah di lambung saya, di usus saya. Nah, di sini saya kasih 5 tips yang mudah untuk dilakukan sobat sehat mulai dari awal. Adalah kunyah makanan lebih lama. Ya, hindari makan terburu-buru. Jadi wah ini buru-buru, ini udah telat nih, telat bangun, saya udah bangunnya kesiangan, mesti berangkat ke kantor, ya makanya cepet-cepet. Nah, kalau kita sering seperti itu, akibatnya apa? Kita punya lambung terganggu, kemudian ususnya juga terganggu. Makanya saya selalu suggest untuk yang namanya mindful eating. Sebetulnya mindful ini baik kita lakukan di semua hal, tapi karena konteksnya ini makan, kita perlu mindful eating. Makan itu kita perlahan, bukan berlama-lama ya, tapi kita benar-benar mengunyah sampai kita makanan itu mudah untuk ditelan ya. Kalau orang itu, dok saya kalau misalnya makan ini sering kesertan gitu ya kalau orang bilang ya. Nah itu karena makanya terburu-buru. Kemudian, nah ini juga masih berhubungan dengan yang pertama adalah minum di tengah makan. Entah kenapa ada orang-orang itu yang sering sekali kita ngomong di tengah-tengah makan minum. Ya minum. Bukan berarti nggak boleh minum ya. Boleh minum tapi jangan terlalu sering minum di tengah makan. Ada salah satu pertanyaan yang bagus waktu saya buka Q&A di Instagram saya. Bilang gini, terus apa bedanya dok kalau kita makan makanan yang berkuah? Nah, itu. Ini menarik ya. Karena gini, banyak orang berpikir kuah itu minuman, bukan, kuah itu makanan. Karena kalau kita bilang kuah, misalnya kita makan sup, kita makan soto, kita makan rawon, itu kaldu. Kaldu itu berbeda dengan kita minum air. Nah, kalau kita minum air itu isinya hanya ya air aja. Sedangkan kalau kita ngomong kaldu itu isinya udah kompleks, ada asam aminonya, ada mineralnya dan lain-lain. Jadi bedakan ya antara kita air dan cairan, itu dua hal yang berbeda. Yang ketiga, saran saya adalah latihan pernapasan dan kita melakukan yang namanya gerakan fungsional. Nah, jadi buat beberapa orang sudah paham ya, jadi latihan pernafasan ini macam-macam. Ada yang namanya diaphragmatic breathing, ada yang namanya alternate nostril breathing, ya deep breathing dan lain-lain. Nah, itu fungsinya adalah untuk kita mengaktifkan sistem syaraf parasimpatik kita. Sedangkan gerakan-gerakan fungsional itu kita bisa mengaktifkan kita punya neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu bukan hormon. Kalau kita selama ini pernah dengar yang namanya serotonin, dopamin, endorfin, GABA, itu semuanya bukan hormon, itu neurotransmitter.
neurotransmitter, di mana itu berpengaruh juga sama kita yang tadi namanya adalah gut and brain axis tadi itu. Nah, yang keempat, kurangi frekuensi makan. Kalau kita makan sehari itu 5 kali, ya enggak dok, saya makan sehari 2 kali aja kok. 2 kali makan besar, ya yang lainnya ngemil-ngemil aja. Sama, itu juga makan. Ya, nah jadi kalau kita makan terus, istirahat lambung kita kapan? Gitu. Nah kalau kita nggak pernah mengistirahatkan lambung, tentu dia kerja terus ya. Dia mengeluarkan enzim, dia mengeluarkan asam lambung. Akhirnya apa? Dia asam lambungnya kurang berkualitas, enzimnya berkurang, kita punya gangguan pencernaan. Yang terakhir adalah makan yang pilih makan makanan yang lebih natural. Bukan berarti harus makan mentah. Memang untuk beberapa pasien saya yang punya masalah seperti GERD, kemudian punya masalah IBS, itu memang mereka sensitif lambungnya dengan makanan-makanan yang mentah. Makanya makanannya mesti dimasak lunak, tapi kita tetap makan yang lebih natural, bukan makanan-makanan yang highly processed atau ultra processed. Ya, apalagi makanan-makanan yang makanan minuman kemasan, itu yang saya suggest untuk dihindari. Itu tips yang paling mudah untuk dilakukan. Buat bonusnya, ya buat yang saya udah melakukan ini semua dok, saya pengen yang lebih optimal lagi, gimana caranya? Nah, ini ada booster yang saya berikan buat sobat sehat untuk memperbaiki kondisi lambung dan ususnya. Ya, yang pertama adalah probiotik dan prebiotik. Nah, probiotik ini bisa kita dapatkan dari suplemen ya, atau kita juga bisa dapatkan dari makanan-makanan yang difermentasi secara natural. Kombucha, kefir, kemudian miso, natto, tauco gitu ya. Tempe itu juga difermentasi. Nah, jadi itu bisa membantu untuk kita memberikan bakteri baik di usus kita. Prebiotik ini dari serat-serat alami ya, dari sayur-sayuran, buah-buahan, itu paling gampang. Kemudian enzim pencernaan ya, atau digestive enzyme, ini kita bisa buat sendiri ya dari buah-buahan, atau kita juga bisa dapatkan dari suplementasi. Kemudian L-glutamin, ini untuk meregenerasi mukosa di lambung. Ya, kalau misalnya untuk orang-orang yang punya masalah seperti gastritis, ini biasanya akan saya berikan ke pasien-pasien yang memang mereka mau ditambahkan suplemen L-glutamin. Itu dosisnya tanyakan dulu ke dokter ya, karena tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian vitamin D3. Nah, ini dia juga sebagai yang namanya bukan cuma sekedar vitamin, dia adalah imunomodulator, pengatur imunitas terutama di usus kita. Nah, ini yang menjaga imunitas kita di usus kita supaya nggak terjadi masalah-masalah seperti alergi, autoimun dan lain-lain tadi ya. Kemudian vitamin C dan B2 ya, B2 itu riboflavin namanya. Nah, vitamin C dan B2 itu dia juga antioksidan di usus untuk kita. Penting sekali vitamin B2 untuk kofaktor, untuk supaya dia meregenerasi sel-sel di usus kita yang sudah mulai mengalami gangguan. Nah, jadi sekarang sobat sehat udah paham, jadi yang namanya kita lambung dan usus itu faktornya dia besar sekali untuk mempengaruhi banyak sekali masalah-masalah kesehatan kita, bahkan yang kita tidak berpikir itu dari lambung dan usus. Ya, semoga ini bisa diterima dan bisa bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.